goes a little something like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wasfazin. Nama saya Indriani Nur Furkoni. Nama saya Nurrahma Indrianti. Nama saya Safana Bunga Gunawan. Dan saya Sasi Dwi Kirani. Kami dari kelompok 7 dari kelas 12 MIPA 5. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu pelanggaran hak. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Hal ini terjadi karena warga tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak biasanya terjadi karena ulah pemerintah atau warga itu sendiri. Di sini kami melakukan pengamatan kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu mengambil hak orang lain dengan kasus korupsinya bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kasus dugaan rasuah yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya. Terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19, perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari menunjuk Mattheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan. Dari upaya itu diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Mattheus. Menurut Ketua KPK, Firly Bahuri, menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Mattheus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari 300.000 per paket bansos. Pada pelaksanaan paket bansos periode pertama, diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mattheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako bahwa terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf B, Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Faktor penyebab terjadinya korupsi adalah faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas, tegas, non-lex kerta, sehingga multitafsir hingga sanksi yang terlalu ringan. Solusi untuk mengatasi tindakan korupsi yaitu memberikan hukuman bagi para pelaku koruptor, akan memunculkan efek jerak. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tak hanya di pemerintahan, hukuman bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan. Kami juga melakukan pengamatan terhadap kasus pengingkaran kewajiban negara. Di sini kami melakukan pengamatan kasus yang merusak fasilitas umum.
Perusahaan fasilitas umum saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak heroik. Aksi itu malah mencoreng substansi demonstrasi. Keprihatinan atas rusaknya sejumlah fasilitas di Jakarta, termasuk rusaknya 17 halte bus Transjakarta. Pasalnya, halte itu dibangun dari uang masyarakat melalui pajak. Aparat kepolisian menindak tegas provokator demonstrasi Omnibus Law itu. Hal ini agar niat unjuk rasa tidak tercoreng bahkan sampai merusak fasilitas publik. Bahkan demonstran mencoret-coret dinding rumah, toko, dan ruko yang berada di sekitar lokasi demo. Sebanyak 17 halte bus Transjakarta rusak yang terdiri dari 10 halte hancur dan 7 halte dibakar dan dijarah. Kerugian ditaksir mencapai 45 miliar. Fasilitas milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terimbas. Gubernur Anies Baswedan memperkirakan kerugian mencapai 25 miliar. Pelaku yang merusak fasilitas umum saat berdemokrasi dapat dijerat dengan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian dari video pengamatan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.